adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini kita akan belajar IPS bab 4 yang membahas tentang pembangunan sosial. Nah, pada pembahasan kali ini aku nggak sendiri nih, Kak Aina nggak sendiri ya. Jadi nanti akan dilanjutkan oleh Kak Rahma. Jadi stay tune ya. Oke, jadi yang pertama kita tuh harus tahu dulu dong pembangunan sosial itu apa sih? Jadi pembangunan sosial itu semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan juga ekonomi dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, kita juga nanti akan belajar tentang tujuan pembangunan sosial, budaya sosialnya, jenis-jenis pembangunan sosial budaya, dan hal-hal yang mempengaruhi pembangunan sosial itu sendiri. Oke, nah untuk tujuan pembangunan sosial itu apa sih, Kak? Kenapa ya kita harus tahu? Jadi, tujuan pembangunan sosial ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Keadaan kesejahteraan sosial itu kayak gimana sih, Kak? Jadi, kesejahteraan sosial itu bisa kita rasakan apabila kebutuhan masyarakat secara sosial, secara ekonomi, dan juga secara spiritual itu dapat terpenuhi. Nah, nanti kita akan bahagia tuh kayak yang ada di foto sebelah. Kelihatan banget ya bahagianya. Lalu dilanjut kita akan bahas tentang budaya sosial nih. Jadi, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama itu disebut dengan adat istiadat. Contohnya nih kayak ada foto yang di sebelah. Nah, adat istiadat itu bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Nah, adat istiadat ini berbeda ya di masing-masing daerah. Jadi, masing-masing daerah juga punya peraturan masing-masing. Oke, yang selanjutnya itu tentang jenis-jenis pembangunan sosial budaya. Menarik banget nih, kita akan bahas di 3 bidang. Yang pertama itu nanti kita akan bahas di bidang pendidikan, kemudian dilanjutkan di bidang pertanian, dan yang terakhir nanti ada di bidang budaya. Di bidang pendidikan, proses pembangunan sosial budaya itu ada 3 contohnya nih. Yang pertama, adanya perkembangan zaman, kaum wanita itu diperbolehkan untuk bisa menuntut ilmu dan juga bersekolah hingga tingkat tinggi. Kemudian yang kedua adanya bahasa Indonesia yang sebagai implementasi dari pembangunan sosial budaya. Nah, yang ketiga itu kegiatan SNF FEBUI ini nih yang paling spesial. Jadi, kegiatan SNF FEBUI juga memberikan pendidikan bagi murid SD. Nah, dilanjut lagi nih ke bidang pertanian. Di bidang pertanian ini, pembangunan sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri menuju swasembada atau menuju usaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kebutuhan masyarakatnya sendiri gitu. Nah, organisasi petani pemakai air atau disingkat organisasi P3A adalah salah satu contohnya dalam pembangunan ini. Dikatakan pembangunan sosial itu karena organisasi ini itu tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian dikatakan juga sebagai pembangunan di bidang budaya karena adanya ide warisan atau gagasan dari generasi sebelumnya nih. Kemudian yang ketiga kita akan bahas di bidang budaya. Ada 2 contohnya tuh ya di kanan dan di kiri. Nah, yang pertama itu ada Sanggatari dan juga yang kedua ada di perguruan pencak silat. Keduanya ini berguna sebagai wadah yang secara positif bisa mengembangkan minat, bakat, dan juga kemampuan diri dari masing-masing pemuda dan pemudi dengan berlandaskan keberagaman yang ada pada keanggotaannya itu sendiri. Contohnya kalau Sanggatari itu keberagamannya khas banget ya sama tarian yang ada di suatu suku atau suatu daerah. Kemudian pencak silat juga. Oke deh, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahma.
Nah, sebelumnya adik-adik kan udah dijelasin tuh sama Kak Aina, ada tentang tujuan pembangunan sosial, budaya sosial, dan jenis-jenis pembangunan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi pembangunan sosial. Nah, ayo kita breakdown yuk, kira-kira ada apa aja sih yang mempengaruhi pembangunan sosial? Nah, yang pertama yaitu ada perbedaan sumber daya alam pada setiap daerah. Nah, kalau misalnya sumber daya alamnya berbeda, kira-kira apa sih Kak pengaruhnya? Nah, perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang atau benda-benda atau produk-produk tertentu ya dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alamnya yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya itu menjadi lebih lemah. Nah, ini coba Kak Rama kasih contoh nih. Contoh dari dua daerah yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat di gambar atas tuh ada dua gambar kan ya. Yang pertama yaitu kelihatannya rindang banget nih, ijo-ijo. Ada apa? Nah, ini ada di daerah Bandung. Kalau misalnya untuk yang kayak kebun teh, itu kan berarti sudah terlihat jelas ya adik-adik kalau misalnya Bandung itu lebih kaya akan sumber daya alam dalam bidang perkebunan karena dia itu berada di dataran tinggi, jadi dia itu daerahnya dingin. Kalau misalnya kita bandingkan sama Sidoarjo nih, tempat tinggalnya kakak nih domisilinya, bisa dilihat kan itu seperti ada gambar kayaknya itu di bidang perikanan ya. Nah, benar banget, di Sidoarjo itu terkenal dengan bandengnya. Dan sedangkan di Sidoarjo itu tidak seperti di Bandung yang dia itu di dataran tinggi. Di Sidoarjo itu panas karena dia sebelahnya Surabaya kan ya. Nah, di Sidoarjo itu dia kaya akan hasil pertambakan. Makanya itu di sini bisa kita lihat dengan jelas ya gimana perbedaan sumber daya alam pada setiap daerah itu akan mempengaruhi perekonomiannya juga. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimbangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang tinggi dan sebaliknya juga. Bila suatu daerah itu kondisinya demografisnya kurang baik, maka dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Nah, ini kakak kasih contoh lagi ya, seperti yang di gambar sebelumnya. Nah, ini ada dua gambar juga nih, perbedaan kondisi demografis. Dari dua gambar ini yang paling terlihat perbedaannya tuh apa sih kira-kira? Nah, kalau di gambar pertama, itu kan orang-orangnya sepertinya kayak gaya hidupnya cepat gitu ya, kayak langsung kemana-mana gitu, cepat dan mobilitasnya tuh tinggi. Nah, itu merupakan ciri-ciri demografis masyarakat perkotaan. Kalau misalnya di bawah itu seperti lebih bermusyawarah, lebih kayak kerjasama bareng-bareng gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat kondisi demografis di daerah pedesaan. Pastinya dari dua kondisi yang kakak paparkan atau kakak contohkan di gambar ini itu terlihat jelas ya perbedaannya. Oke, selanjutnya yaitu ada mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori oleh pemerintah. Nah, ini tuh maksudnya transmigrasi atau migrasi spontan. Apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula, halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Nah, akibatnya, dari ketimbangan pembangunan antar wilayah ini akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah itu tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunan. Untuk poin selanjutnya, poin keempat dan yang kelima, yaitu ada konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah.
Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimbangan pembangunan antar wilayah. Kira-kira kenapa ya? Karena pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat daripada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Selanjutnya yaitu ada alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimbangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana atau untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Nah, semua sektor ini itu akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Nih, seperti kakak ini contoh atau gambar-gambarnya di sebelah kanan ini. Yaitu ada seperti orang tingkat produktivitasnya ya, dia bekerja di kantor, lalu ada tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, serta mobilitas daerahnya dalam artian seperti kayak pembangunan jalan gitu, untuk mobilitas yang lebih mudah. Baik, sekian pemaparan dari Kak Aina dan Kak Rahma terkait materi IPS keempat yaitu pembangunan sosial. Harapannya semoga adik-adik dapat mencerna dan memahami apa yang sudah Kak Aina dan Kak Rahma jelaskan ya. Semoga bisa belajar bersama karena ingat kalau misalnya kalian udah dapat ilmu itu jangan berhenti di kita sendiri, tapi gimana caranya kita bisa membagikan ilmu itu agar bisa bermanfaat terhadap sesama. Okay, see you adik-adik and have a nice day.